Halo semuanya, selamat datang di Novel Time, selamat menikmati ceritanya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Askara segera menatap kembali wajah yang dirindukannya itu. Layar komputer kembali memunculkannya. Ya, wanita ini sangat mirip dengan Prisa. Tidak mungkin Askara melupakan sosok wanita yang dicintainya ini. Mata Askara kembali memerah. Dia tidak bisa terima jika orang ini bukanlah Prisa. Masakan ada orang yang sama persis dengannya di dunia ini? Tidak mungkin. Pak Askara. Hendra masih ingin mengatakan sesuatu. Tapi Askara tiba-tiba hampir pingsan. Thomas segera maju untuk menahan tubuh Askara. Tapi Askara mendorongnya dan berkata, "Keluarlah." Setelah berkata demikian, Askara menegakkan tubuhnya dan berjalan ke arah jendela, melihat ke kegelapan malam. "Kalau ada apa-apa, hubungi saja aku," kata Thomas, lalu meninggalkan kamar itu. Hendra tidak berani bersuara. Dia tahu hati Pak Askara pasti sangat sedih. Dia pun sebenarnya tidak tega menghancurkan harapan Pak Askara. Hendra diam-diam juga berharap bahwa wanita ini adalah Prisa. Tapi kalaupun bukan, setidaknya dia berharap orang yang wajahnya mirip dengan Prisa ini mau mendampingi Pak Askara agar beliau bisa terhibur. Di dalam pesawat, Laras tertidur pulas di suatu kamar. Sementara Jody duduk di sofa, di hadapan ketiga kakak Laras. Raut wajah ketiga kakaknya begitu menakutkan. Jody tidak berani mendongak. Selesai menceritakan segala yang telah terjadi dari awal hingga akhir, Jody berdeham. Ben bertanya, "Apa tenggorokanmu sakit? Perlukah ku periksa?" "Tidak usah, tidak usah. Aku tidak apa-apa," tolak Ben. Bercanda ya. Jika diperiksa oleh Kak Ben, tidak hanya tenggorokan saja yang sakit, seluruh tubuhku juga akan sakit. Aaron bertanya, "Hanya itu? Tidak ada apa-apa lagi? Misalnya kalian bertemu seseorang yang bersikap aneh?" "Tidak ada. Awalnya kami berencana untuk kembali ke pulau setelah turun dari gunung salju. Tapi begitu berjalan melewati bar, aku jadi ingin membawa Laras melihat dunia luar. Tidak kusangka, semuanya berakhir kacau seperti ini," kata Jody. Sandy yang sedang membuka-buka foto di HP Laras mendongak melihat Jody dengan dingin. Jody pun meneguk ludah. Dia menunduk, "Maafkan aku, Kak Sandy. Aku tahu tidak seharusnya aku membawa Laras ke tempat semacam itu. Aku tidak akan melakukannya lagi." Aaron tertawa sinis, "Ya benar, kamu tidak akan berani melakukannya lagi." Ben melihat Jody. Benarkah yang dikatakan Jody bahwa dialah yang membawa Laras ke bar itu? Pasti Laras yang memaksanya untuk ke sana. Jody kan selalu menuruti apa kemauan Laras. Ini membuat perasaannya tidak nyaman. Tidak hanya Ben yang memiliki pemikiran ini, Sandy dan Aaron juga demikian. Ketiga kakak Laras itu menatap Jody dengan tajam hingga membuat bulu kuduk Jody merinding. Hatinya berteriak, "Berhentilah menatapku seperti itu. Tolong." Di dalam kamar, Laras tidur sangat pulas. Toh ini merupakan hari yang melelahkan baginya. Baru saja naik pesawat, tidak lama kemudian dia menguap. Melihat ini, ketiga kakaknya langsung kasihan dan menyuruhnya untuk segera beristirahat di kamar. Ben diam-diam masuk ke kamar dan memperhatikan Laras yang tertidur pulas itu. Sorot matanya melembut. Dia menyentuh tangan Laras. Hangat, berarti Laras tidak kedinginan. Ben naik ke tempat tidur sambil memperhatikan wajah sang adik. Tangannya menyentuh pinggang Laras. Wajah mungil itu sedang tertidur pulas. Lucu sekali. Kenapa adiknya ini begitu lucu? Waktu masih kecil pasti lebih lucu lagi. Entah kenapa Ben semakin menyukai adiknya ini. Dia tidak tahan untuk mendekat dan mencium wajah adiknya. "Apa yang kamu lakukan?" Tiba-tiba terdengar suara seseorang di luar. Ben terdiam. Gerakan bibirnya yang maju untuk mencium wajah sang adik berhenti. Benar-benar menyebalkan. Mengganggu kesenangan orang lain saja. Ben turun dari tempat tidur, lalu berkata, "Aku hanya memeriksa apakah Laras sedang mimpi buruk. Itu tugasku sebagai dokter, juga sebagai kakak,
yaitu untuk menjaga dan memperhatikannya setiap waktu. Keluar. Baiklah, Ben berbalik dan pergi ke arah pintu. Baru saja berjalan 2 langkah, dia sadar Aaron sendiri masih berada di sana. Kenapa kamu tidak keluar? Aku takut Laras mimpi buruk, aku mau menemaninya di sini, kata Aaron sambil duduk di sisi tempat tidur. Ben menutup pintu dan kembali masuk ke kamar tersebut. Aku juga ingin menemani Laras. Aaron memelototi Ben, tapi Ben seakan tidak peduli. Keduanya duduk di sisi tempat tidur tanpa bergerak sedikit pun. Sementara Laras yang sedang tidur nyenyak di ranjang terlihat cantik seperti putri tidur yang ditemani oleh kakak-kakaknya. Bagaimana kalau satu orang menciumnya sekali? Baiklah. Aaron berdiri hendak bersiap mencium Laras, tapi tiba-tiba kerah bajunya ditarik. Dia berpaling. Aku duluan, kata Ben. Yang datang pertama yang duluan, kata Aaron, lalu kembali bersiap mencium Laras. Tapi Ben tidak mau kalah. Dia menarik lagi kerah Aaron dengan keras seakan tidak memperbolehkannya untuk maju duluan. Pokoknya aku duluan, kata Ben. Aku lebih tua darimu. Aku harus duluan, kata Aaron tidak sabaran. Ben melihat ke wajah mungil cantik yang masih tertidur itu. Akhirnya dia melepaskan kerah baju Aaron dan berkata, cepatlah sedikit. Nanti dia bangun. Aaron berpikir, jika tidak ada Ben yang menghalangi, pasti dirinya sudah mencium Laras sedari tadi. Namun saat Aaron hampir mencium wajah Laras, keluar semuanya. Terdengar suara dingin di balik pintu kamar yang tertutup rapat itu. Ben dan Aaron mematung. Raut wajah mereka muram karena tahu pemilik suara tersebut. Aaron turun dari tempat tidur, memukul pundak Ben dengan pelan, lalu pergi membuka pintu. Ben. Begitu pintu dibuka, Aaron merapikan kerah bajunya dan berkata dengan dingin, aku kemari karena ingin mengecek apakah Laras mimpi buruk atau tidak. Suara Ben juga terdengar, aku juga menemani Laras di sini. Lalu keduanya pergi keluar kamar. Baru saja mereka melangkah keluar, terdengar suara pintu ditutup. Mereka berpaling, sosok Sandy sudah tidak kelihatan. Pasti sudah masuk ke kamar Laras. Aaron, Ben. Hingga tengah malam, Askara masih belum tidur. Dia duduk di ranjang sambil mengamati video CCTV yang diputar di laptopnya. Video itu menampilkan Laras dan Jody yang sedang keluar masuk bar. Askara terus memutar video ini dan memeriksanya dengan teliti. Dilihat bagaimanapun juga, di zoom sebesar apapun, wanita ini adalah Prisa, dia yakin itu. Beberapa menit kemudian, Askara keluar kamar dan berjalan ke lift. Bodyguard yang ada di luar segera mengikutinya. Askara kembali ke bar yang diledakkan itu. Dia berdiri cukup lama di depan bangunan yang pintu depannya sudah hancur tersebut. Pikirannya melayang. Apa ini kamu? Apa ini kamu? Akulah yang telah menyebabkan kematianmu, tapi kenapa kamu muncul lagi di hadapanku? Hendra datang karena menerima panggilan telepon. Dia melihat Pak Askara sedang berdiri di depan bar tersebut tanpa bergeming. Bar yang habis diledakkan itu, ditambah lampu jalanan yang remang-remang dan wajah Pak Askara yang penuh dengan luka membuat Hendra semakin prihatin. Pak Askara, mari kita pulang, ajak Hendra. Masakan itu bukan dia, tapi dia mati di tanganku sendiri, benarkan? Perasaan Askara mulai kacau. Pak Askara, Prisa sudah mati. Meskipun dia muncul, kemungkinan besar orang itu bukan Prisa, melainkan orang Prisa, kata Hendra, mencoba untuk menasihati Askara agar menerima kenyataan lain yang mirip meski pahit. Askara tidak menjawab, matanya terus memperhatikan bangunan tersebut dengan tatapan kosong. Hatinya semakin sedih saat mendengar perkataan Hendra. Matanya memerah. Pak Askara, mari besok kita pergi ke Pulau Benua Barat untuk bertemu dengan pemilik kebun anggur di sana, kata Hendra. Terima kasih semuanya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya.